Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 Rabiul Awal. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya anak-anak ibu guru yang ada di rumah sehat? Sehat, mudah-mudahan yang Ibu Asti harap yang ada di rumah semuanya sehat. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Asti, tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020. Nah, karena hari ini ketemu dengan Bu Asti, berarti kita akan belajar pelajaran tematik nih. Kalian tematiknya sudah diambil? Tematiknya sama yang seperti ibu guru ya, tematik 2B, bukan tematik 2A. Nah, kalau sudah diambil, duduk yang cantik di tempat masing-masing, yang nyaman duduknya. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Jika berdoa, doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baca doanya sudah selesai semuanya. Jadi kita lanjut ke materi hari ini. Ditonton videonya ya. Tidak ada yang boleh tidur, tidak ada yang boleh sambil jalan-jalan, tidak ada juga yang boleh sambil bercanda. Nonton videonya harus fokus biar materinya masuk, ngerti. Oke? Baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu kalian buka terlebih dahulu buku paketnya di halaman 47. Nah, di halaman 47 ini terdapat 3 gambar. Yang ketiga gambar ini yaitu contoh dari bantuan gas atau wujud benda dari gas. Nah, Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Nina dan Adi sedang menonton acara tentang balon udara di televisi. Balon udara tersebut terlihat terbang cukup tinggi. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, balon udara yang pertama dapat terbang karena bantuan gas. Begitupun dengan lampion dan gelembung. Lampion dan gelembung dapat terbang karena di dalamnya terdapat gas. Ayo kita kembali pengertian ke benda gas. Nah, kalian tahu apa itu benda gas? Benda gas memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Benda gas dapat menempati ruang. Hal tersebut menandakan bahwa benda gas memiliki volume. Benda gas tidak dapat dilihat ataupun disentuh. Nah, meskipun dia tidak dapat disentuh, tapi dia memiliki volume jika kita tempatkan di wadah atau tempat-tempat tertentu yang tadi Ibu Guru sudah sebutkan, seperti balon, terus gelembung. Nah, itu kan memiliki bentuk dan ukuran, tapi di dalamnya itu ada angin atau gasnya, tapi dia tidak bisa dipegang, tapi dia memiliki volume seperti itu. Oke anak-anak, kita lanjut materinya ke halaman 48 ya. Di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan contoh dari benda wujud. Ada 6 gambar. Tapi kali ini kita akan mencari contoh dari benda gas. Nah, dari ke-6 gambar tersebut, kira-kira mana sajakah yang disebut dengan benda gas? Kita bahas gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama, di situ ada seorang anak perempuan yang sedang minum kotak susu yang pakai sedotan. Nah, kira-kira menurut kalian
itu adalah contoh dari benda gas atau bukan? Tadi kan sebelumnya Ibu Guru sudah bahas tuh. Benda gas itu apa? Pengertiannya apa? Seperti apa? Sudah dibahas. Otomatis kalian kali ini sudah ngerti kan? Disebutnya benda gas atau bukan? Lagi minum pakai sedotan itu. Kalau iya di checklist, kalau bukan disilang, ya. Oke, kemudian gambar yang kedua yaitu kita lihat ada seorang ibu yang sedang di dapur, sedang melakukan apa? Masak, memasak. Nah, memasak kan menggunakan gas. Nah, kira-kira tabung gasnya itu termasuknya contoh benda gas atau bukan? Jika benar di checklist, jika salah silang. Oke? Kemudian gambar yang ketiga yaitu ada seorang anak laki-laki yang sedang meniup balon. Meniup balon itu menurut kalian adalah contoh benda gas atau bukan? Jika benar di checklist, jika salah silang. Nah, gambar yang keempat, di situ ada seorang ibu dan anak perempuan yang sedang bermain pasir. Nah, menurut kalian yang ada di rumah anak-anak Ibu Guru, pasir itu termasuk benda apa? Benda gas, benda padat, atau benda cair? Kan kita sedang mencari benda gas, contoh dari benda gas. Nah, pasir itu termasuk benda gas atau benda padat? Jika benda gas kalian checklist, jika benda padat kalian silang. Oke, gambar yang kelima ada dua anak laki-laki yang sedang main layang-layangan. Nah, kira-kira bermain layang-layangan itu ada bantuan dari benda gas atau bukan? Kan layangan kan membutuhkan angin, ya kan? Nah, kira-kira angin tersebut benda gas, contoh dari wujud benda gas atau bukan? Jika benar kalian checklist, jika salah kalian silang. Nah, gambar yang keenam yaitu ada seorang bapak yang sedang mempompa ban sepeda. Mempompa ban sepeda itu termasuknya contoh benda gas atau bukan? Di dalam angin bannya itu termasuknya contoh benda wujud benda padat, gas atau air, cair. Ya, jika benda gas kalian checklist, oke? Nah, sudah selesai dari keenam gambar tersebut. Kalian sudah isi, kalian sudah checklist, kalian sudah silang, ya? Nah, dari 6 gambar tersebut ada berapa coba yang disebut dari benda gas? Ada 4. Nah, sedangkan benda cair ada 1, benda padat ada 1. Nah, sudah? Oke anak-anak, kita lanjut materi selanjutnya ya. Kita lihat di halaman 49. Nah, di halaman 49 ini kita akan belajar berhitung. Belajar berhitung di perkalian bilangan sampai 10 dapat dituliskan dalam bentuk tabel. Nah, perhatikan ya penjelasan Bu Guru. Oke, untuk mencari hasil perkalian, kita bisa menggunakan tabel perkalian. Tabel perkalian berisi kelipatan bilangan-bilangan yang terdapat pada tabel tersebut. Nah, sekarang kita coba mencari hasil perkalian dari 3 dikali 4. Pada kolom pertama kita cari angka 3. Kemudian pada baris pertama kita cari angka 4. Selanjutnya kita tarik garis lurus dari angka-angka tersebut. Maka akan bertemu di sebuah angka. Itulah perkalian. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, begitu. Sekarang selanjutnya contoh kedua, 6 dikali 7. Dengan cara yang sama kita cari angka 6 pada kolom pertama. Kemudian angka 7 pada baris pertama. Kita tarik garis, maka bertemu hasilnya yaitu 42. Jadi 6 kali 7 sama dengan 42.
Selanjutnya 10 kali 9. Perhatikan langkah berikut ini. Jadi 10 dikali 9 sama dengan 90. Nah, bagaimana? Sudah bisa kan membaca perkalian dengan tabel? Untuk mengetahuinya, mari kita kerjakan soal-soal berikut. Perhatikan tabel perkaliannya ya. Soal pertama yaitu 5 dikali 4. Berapa hasilnya? Ya, benar, sama dengan 20. Selanjutnya 8 dikali 6. Berapakah hasilnya? 48. Oke anak-anak, nah kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita akan mengerjakan soal atau ngebahas soal bersama di halaman 49 ya. Nah, di situ ada 3 kolom soal. Nah, perhatikan. Perkalian ini perkalian bilangan sampai 10. Dapat dituliskan dalam bentuk tabel. Jadi hanya 10 saja yang dapat dituliskan di dalam bentuk tabel. Oke. Nah, soal yang pertama. Di situ kan kolom yang pertama kan hasilnya 12. Jadi titik-titik dikali titik-titik biar hasilnya 12. Nah, kita mulai mencari di tabel dari bilangan sampai 10 ini. Kan biar hasilnya 12 berarti kita cari perkalian yang menghasilkan 12. Nah, yang pertama 2 dikali 6. Nah, sama dengan hasilnya 12 kan? Kemudian 6 dikali 2. Nah, sama dengan hasilnya 12 juga kan? Nah, kemudian kita cari lagi di tabel yang ketiga. 3 dikali 4. Nah, sama dengan 12 juga. Kemudian yang terakhir yaitu 4 dikali 3. Nah, sama dengan 12. Nah, anak-anak ibu guru yang ada di rumah mengerti kan? Jadi, kita akan memudahkan perkalian, menghitung perkalian dalam bentuk tabel. Oke, kita isi tabel yang kedua ya. Agar hasilnya 16. Berarti titik-titik dikali titik-titik biar hasilnya 16. Nah, yang pertama 2 dikali 8 sama dengan 16. Kemudian yang kedua 8 dikali 2 sama dengan 16. Dan yang terakhir 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, selesai kita mengisi tabel yang kedua. Sekarang kita akan mengisi tabel yang ketiga. Yang terakhir ya, yang hasilnya 20. Jadi titik-titik dikali titik-titik agar hasilnya 20. Nah, berarti yang pertama 2 dikali 10 sama dengan 20. Kemudian yang kedua 10 dikali 2 sama dengan 20.
Yang ketiga, 4 dikali 5 sama dengan 20. Dan yang terakhir, 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, selesai kita mengisi tabel di atas, tabel yang ada 3 ini. Nah, semoga anak-anak ibu guru semuanya paham ya cara menghitung perkalian dengan tabel. Oke anak-anak, kita lanjut materinya ke halaman 51 ya. Nah, di situ kita akan membahas tentang peraturan-peraturan saat kita bermain di rumah teman. Nah, di dalam halaman 51 sedikit ibu akan menceritakan dan akan membahas. Di situ ada Tony dan teman-teman yang akan bermain ke rumah Made. Nah, coba apakah kalian tahu saat kita bermain di rumah teman, peraturan apa saja yang harus kita lakukan? Sebelumnya Ibu Asih sudah pernah bahas ini, tapi kita hari ini akan mengulang pembahasannya. Nah, jadi aturan-aturan saat kita bermain di rumah teman, yang pertama, lihat gambarnya. Nah, di sini ada gambarnya ya. Nah, gambar yang pertama, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum kita masuk ke rumah teman kita. Salamnya seperti apa Bu Guru? Salamnya, jika kita orang Islam, umat Islam, wajib kita harus mengucapkan salam dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu salamnya. Jadi sebelum kita masuk ke rumah teman, kita harus mengucapkan salam. Nah, kemudian peraturan yang kedua apa Bu Guru? Peraturan kedua, kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, peraturan kedua yaitu kita tidak boleh melakukan kegaduhan di rumah teman kita. Kegaduhan itu maksudnya kita tidak boleh ribut atau membuat onar di rumah teman kita. Jadi kita kalau main ke rumah teman kita harus sopan. Tidak boleh ribut, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh lari-larian di dalam rumah. Jadi biar tidak mengganggu orang-orang yang ada di rumah tersebut. Nah gitu ya. Kemudian aturan yang ketiga, kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, aturan yang ketiga yaitu kita berpamitan sebelum kita pulang. Nah, karena kita tadi datang sudah mengucapkan salam, cium tangan, otomatis setelah kita selesai bermain di rumah teman kita juga jangan lupa harus mengucapkan salam, berpamitan, cium tangan. Nah, itu adalah aturan yang ketiga. Nah, apakah kalian paham? Jadi, Ibu Asti harap semuanya anak-anak Ibu Guru yang ada di rumah, jika kalian main ke rumah teman kalian harus mengikuti aturan-aturan yang tadi. Kita akan melihat di sini ada beberapa contoh aturan-aturan saat kita bermain. Nah, jika contoh tersebut aturan yang baik untuk diikuti, kalian checklist ya. Tapi jika tidak benar atau tidak baik untuk diikuti, kalian kosongkan atau silang ya. Oke, yang pertama yaitu bicara dengan bahasa yang santun. Nah, kalau kita bicara, kira-kira kita harus menggunakan bahasa yang santun atau tidak? Ya, benar. Jadi, ini adalah salah satu contoh aturan yang benar, yang harus kita ikutin, yang harus kita kerjakan, lakukan gitu. Kemudian poin yang kedua yaitu langsung pulang setelah bertamu. Nah, yang ini kira-kira benar atau salah? Habis main, kita nggak pamitan sama tuan rumahnya, sama bunda teman kita langsung pulang aja gitu. Nah, kira-kira itu baik atau tidak? Nah, kemudian yang ketiga, merapikan mainan setelah selesai bermain. Nih, ini kira-kira contoh yang baik atau tidak? Ya, baik ya, karena setelah kita bermain kita harus merapikan mainan kita gitu.
Kemudian poin yang keempat, meminta izin jika ingin ke kamar mandi ketika bertamu. Nah, kira-kira kalau kita mau ke kamar mandi sedang bertamu, kita harus ke kamar mandi dengan sendirinya tanpa izin atau izin dulu? Ya, benar, harus izin dulu. Jadi poin yang keempat adalah benar, harus dilakukan oleh kita ketika kita akan bertamu. Kemudian yang kelima, berlari-larian ketika bertamu. Kira-kira kalau kita lagi bertamu lari-larian di rumah teman kita boleh nggak? Tidak, tidak boleh, kecuali kita mainnya ada di lapangan atau di halaman rumah, bukan di dalam, seperti itu ya. Kemudian poin yang terakhir, yang keenam, mengucap salam ketika mengetuk pintu. Nah, jadi kalau kita akan mau masuk ke rumah teman kita, sebelumnya kita harus mengetuk pintu, mengucapkan salam, seperti itu. Jadi poin yang terakhir adalah aturan yang baik untuk dilakukan. Oke. Nah, itulah dari contoh beberapa poin yang harus kita lakukan saat kita bertamu. Nah, jika yang tidak benar, poin yang tadi yang tidak benar untuk dilakukan, nanti anak-anak ibu guru jangan dilakukan ya, jangan dicontoh ya. Oke, anak bu guru yang saleh dan salehah, mengerti kan? Oke anak-anak, kita lanjut materinya di halaman 57. Nah, di halaman 57 ini kita akan berhitung perkalian dengan cara tabel yang sebelumnya. Nah, kita bacakan terlebih dahulu ya maksud dari donat-donat ini. Nah, Nina membawa bekal kue donat ketika bermain. Ada 2 kotak donat. 1 kotak berisi 12 donat. Nah, Nina membawa kue bekal donat. Dari 1 kotak donat berisi 12 donat. Karena Nina membawanya 2 kotak, berarti bagaimana cara menghitung keseluruhannya? Nah, menghitungnya banyak donat keseluruhan, yaitu 2 dikali 12. 2-nya dari 2 kotak donat, 12-nya dari masing-masing isi donat per kotak. Jadi hasilnya yaitu 24 donat. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya yaitu ada 4 kotak donat. Ada 4 kotak donat yang masing-masing kotak berisi 6 donat. Bagaimana cara menghitung keseluruhannya? Yaitu 4 dikali 6. 4-nya dari 4 kotak donat, sedangkan 6-nya dari setiap kotak memiliki 6 donat. Jadi jumlah keseluruhan donat dalam 4 kotak donat yaitu 24. Nah, perhatikan bahwa 24 merupakan hasil kali dari 2 kali 12 dan 4 kali 6. Nah, suatu bilangan dapat merupakan hasil kali berikut dari bilangan-bilangan yang berbeda. Nah, ada beberapa perkalian dengan hasil 24. Perhatikan di kolom berikut ini. Ada 1 dikali 24, hasilnya 24. Ada 2 dikali 12, hasilnya 12. Ada juga 3 dikali 8, hasilnya 8. Dan yang terakhir 4 dikali 6, hasilnya 24. Nah, sudah paham kan? Jadi hasil kali dari hasilnya 24 itu dari perkalian yang berbeda-beda, seperti itu.
Nah, kemudian ayo kita belajar kembali berhitung bersama dengan Bu Guru di kolom di bawah ini. Nah, di kolom berikut ini ada suatu hasil perkalian dengan angka 30. Jadi, berapa saja yang bilangan-bilangan yang harus diperkalikan agar menghasilkan 30? Nah, lihat dulu di samping sini. Di situ ada sekumpulan donat. Ada berapa banyak donat tersebut? Ada 30 donat. Nah, karena 30 donat, berarti sama halnya dengan hasil dari kotak tersebut ini. Hasilnya 30. Jadi, bagaimana cara menghitung dan mengisi titik-titik di bawah ini, berikut ini, agar menghasilkan hasil kalinya 30. Nah, yang pertama, 1 dikali Cara 1 menghitungnya dikali yaitu 30 1 dikali hasilnya 30 30. Kemudian 3 dikali 10 hasilnya 30. Kemudian 5 dikali 6 sama dengan 3 sama dengan 30. Dan yang terakhir 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, begitulah cara mengisinya. Jadi, perkalian bilangannya yang berbeda namun hasilnya sama. Oke anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Nah, saatnya Ibu Guru akan memberikan evaluasi. Untuk evaluasi, kerjakan di halaman 50 ya, bagian 1, 2, dan 3. Oke, kalau sudah kerjakannya, nanti kirim ke WhatsApp Ibu Guru ya. Selamat mengerjakan, semangat! Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Tadi siapa yang nonton videonya sampai selesai? Yang nonton videonya hari ini sampai selesai berarti dia anak soleh, anak solehah, anak cerdas, anak pintar. Nah, tadi Ibu Guru juga sudah kasih evaluasi dan tugasnya. Kerjakan tugasnya. Jika sudah selesai, nanti kirim ke WhatsApp Ibu Asti via foto. Oke? Nah, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.